Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang terjadi, tapi itu mengagetkan orang karena itu baru pertama kali satu binatang tingkat tinggi mamalia itu bisa dikloning. Dan kemudian orang mulai berpikiran liar. Lah kalau itu bisa kita coba sama yang lain. Mereka cobalah sama sapi, berhasil. Setelah itu ya, sampai sekarang masih banyak yang nyoba. Sama sapi berhasil, sama kerbau berhasil, sama babi berhasil, sama tikus, sama kelinci dicoba berhasil. Dan yang terakhir, Franky, sama orang. Itu memang tujuannya ke sana. Emang ke sana. Nah, sekarang karena saya disuruh menyapa, jadi saya coba sapa, tapi sapanya saya cuman yang pertama saya harus sapa tuh pemirsa ini. Pertama saya mau ngomong terima kasih terus atas supportnya selama ini. Jadi saya harapkan jangan capek-capek nonton podcast kita dan mohon bantuannya juga. Karena ini sebentar lagi kita kan akan berulang tahun. Maksudnya sebentar lagi berapa bulan lagi kali ya. Bantu subscribe. Baru kali ini nih saya ngomong bantu subscribe dan bantu share. Oke, nah saya sekarang sama Dr. Jaya itu mau menguji Dr. Jaya. Biasanya Dr. Jaya menguji saya. Ini saya mengujinya sederhana, Dok. Dokter tahu di Indonesia ada beberapa suku bangsa yang mengucapkan kata-kata itu tidak sesuai dengan penulisannya. Ada? Banyak ya, Dok, sebenarnya. Ya banyak ya. Nah, tapi ini ada satu, ya sebenarnya bukan cuma satu suku bangsa yang seperti ini. Contohnya, dokter tahu ikan. Ya. Ada suku bangsa yang ngomongnya bukan ikan. Ikang. Jadi penyanyi rock terkenal kita itu bisa kita tuliskan ikang, tetapi mereka bacanya bukan ikang juga. Terbalik, kalau dia N dibacanya dengan eng, tapi yang belakangnya eng dibacanya N kalau nggak salah. Seperti itu. Ada suku bangsa, beberapa suku bangsa tuh, bukan satu, saya ketemu beberapa sih yang seperti itu. Sama kayak orang Jepang dong. Nah, mungkin mirip kayak orang Jepang. Orang Jepang fashion. Air condition. Nah, jangan-jangan itu masih apa? Masih family, Dok. Nah, saya mau ajak Dr. Jaya tuh seperti ini. Jangan-jangan orang-orang di luar negeri itu juga berasal dari orang Indonesia. Oh iya kali. Soalnya gini, ini ada satu yang paling aneh, Franky ya. Saya juga nggak tahu bagaimana ini. Saya kan sempat sekolah ke Taiwan. Ke Taiwan itu Formosa. Letaknya dekat Jepang lah sana. Ya. Saya pergi ke sana, saya pergi ke satu gunung namanya Taisan di sana. Sampai di sana ketemu suku Dayak, Franky. Oke. Namanya Dayak. Pakai mandau, ininya pakai bulu-bulu itu segala macam, semua gambar dia punya batik apa semua tuh semua sama. Budayanya, tata cara semua sama, cuman bedanya satu. Dan ini origin ya? Origin. Asli ya? Asli. Dia asli dan dia disebutnya Dayak juga. Budayanya sama, pakaiannya sama, batiknya sama, senjatanya sama, upacara semua sama. Kecuali satu bedanya. Mereka agamanya Buddha. Yang di Indonesia Kristen. Kristen karena memang gara-gara ada sending yang masukin pemahaman. Tapi terus saya juga bingung, itu terpisahnya kan jauh, Franky. Dari sini ke sana itu mungkin dia di atas 2 jam sama seperti dari sini ke Jepang. Ya. Lebih dari 2 jam. Lebih. Jadi bisa 4-5 jam. Kenapa kok terpisah jauh gitu? Saya cuma jadi berpikir barangkali mungkin one day itu zaman dulu itu masih satu daratan kali, Franky. Mungkin. Sehingga ya memang ada yang sebagian migran ke sana gitu. Tapi itu dokter, makanya tadi saya tanya origin.
Asli. Asli. Tapi ada yang artifisial nih dok. Cina bikin di satu pulau namanya Pulau Hainan. Ya. Hainan kalau di Indonesia dokter tahu kan yang terkenal apanya dok? Hainan Nasi. rice. Nasi Hainan. Di Pulau Hainan sana dok, mereka bikin satu tempat itu artifisial. Bahkan ada daerah Bali. Bali yang begitu kita populer, ada daerahnya di sana. Dan mereka tuh konyolnya lagi apa? Import orang-orang Bali ke sana untuk melayani turis-turis. Jadi dengan kata lain mungkin dia membuat suatu perumpamaan gini. Daripada kamu keliling-keliling dunia, kalau kamu ke Taiwan ketemu suku yang harus nanya kayak tadi Dokter Jaya tuh, ada juga di Hainan itu. Ada Bali, ada di sini duplikatnya. Jadi nggak usah ke Bali, nggak usah ke Itu bukan duplikat, sama persis. Nah ini origin. Kalau ini yang tadi artificial, jadi artinya dia meng-create, menduplikasi, bukan karena dia berasal dari yang sama, tapi menyamakan yang ada di Bali, sehingga orang Balinya tuh diimport ke sana. Itu sebenarnya nyontek, Frankie. Jiplak. Bukan, nyontek Taman Mini. Oh. Tapi Taman Kamu Mini nggak usah ke seluruh Indonesia, ke Taman Mini semuanya nyampe, Frankie. ada dua di Cina itu. Yang pertama adalah di Hainan, saya pernah datang ke sana. Kedua adalah Window of the World di daerah Shenzhen, dekat Shenzhen. Dia bikin seperti itu, miniatur dunia ada di situ. Nah, yang saya mau ngomong sama Dokter Jaya begini, kemungkinan dokter-dokter juga salah mendengar. Ya kan? Kenapa saya salah mendengar? Saya bilang mereka salah mendengar. Mungkin suatu ketika, suatu malam ada dokter yang minta diklonin sama istrinya. Tapi karena menggunakan bahasa yang tadi, dok, jadi kedengarannya apa? Dikloning. Ya kan, dok? Klonin jadi cloning. Nah, tapi kalau udah urusan cloning, saya kayaknya nggak pas kalau buat ngomong. Nah, saya mau minta penjelasan dari Dokter Jaya. Cloning itu sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi tuh, artinya istilah cloning ini apakah seperti kita membuat duplikasi, misalkan ini kan banyak tuh sekarang, kalau ini mah jarang ya, tas lah dok, tas itu di cloning. Ya. Apakah seperti itu kalau makhluk hidup atau bagaimana prosesnya tuh? Sebenarnya gini ya, itu yang namanya cloning itu ada dua sih sebenarnya, cloning makhluk hidup apa enggak. Kalau makhluk hidup itu pada prinsipnya tuh misalnya manusia, dari sejak awal tuh manusia itu kan punya banyak kerjaan. Ada orang-orang tertentu, ini diawali dengan orang-orang yang begitu sibuk sedemikian rupa sehingga dia tuh tidak punya cukup waktu. Mungkin pernah tahu ada orang yang sampai tidurnya cuma 2 jam, tidur 4 jam. Sampai kemudian mereka berpikir, Dia rajin amat dok. iya, kerja karena kerjanya begitu banyak. Kan ada orang yang memang seperti itu. Terus dia berpikir, aduh kasihan ya istri saya di rumah, nggak ada yang nemenin. Oh, Nah, berarti itu. kalimat tadi Diklonin. terbukti diklonin doknya. Nah, ya kayak gitu kan. Tuh gini, tuh anaknya pas waktu itu anaknya lagi pertunjukan di sekolah, dia nggak bisa datang karena lagi ada urusan rapat dan segala macam. Nah, disitulah mereka berpikir, ya ini pikiran-pikiran liar lah. Gimana kalau saya ada 3? Satu nemenin anak di sekolah, nontonin anak. Satu ngelonin istri di rumah, yang satunya kerja. Nah, jadi artinya semua kerjaan beres dan semuanya puas begitu loh. Nah, itu kemudian dicoba. Mereka ada beberapa orang yang kemudian dengan ide seperti itu, ya mereka ya melakukan percobaan. Percobaan paling gampang adalah pada binatang, Frankie. Ini orang-orang ini berasal dari Indonesia, dunia bagian barat atau dunia timur nih dok? Barat, banyak kan barat, tapi di timur juga ada. Tapi itu mereka mulai dengan binatang yang kecil-kecil. Semut. Ya. Nah, jadi sepertinya begini. Sebenarnya ya yang di awal-awalnya orang mengkloning itu adalah
dengan cara diutak-atik pada waktu masih sel-sel di awal. Kita tahu ya kalau sperma ketemu sama sel telur kemudian jadi satu sel. Satu sel jadi dua jadi empat jadi 8. Nah pada saat dia jadi 2 misalnya dipecah 2, dipecah selnya sehingga akhirnya jadi 2 sel. Yang 2 ini kemudian jadi 4 segala macam. Tapi karena berasal dari satu sel, semua DNA-nya sama. Jadi kalau pada waktu dia 2 sel dipecah jadi 2 berarti ada 2 kembar. Pada waktu dia membelah jadi 4 dibelah 4, paling satu-satu itu kemudian jadi individu masing-masing. Jadi 4 klon. Nah itu asal mualanya kayak gitu, Frankie. Nah caranya apa? Pada waktu pembuahan itu di mikroskop waktu dia belah jadi 4 dibelah pakai alat, pakai kaca. Dibelah jadi 4 dan kemudian 4 berkembang menjadi makhluk yang sama Identik. persis karena DNA-nya sama. Karena berasal dari yang satu pecah jadi 2 jadi 4 tuh kan DNA-nya sama semua. Kalau itu semua kemudian berkembang jadi satu makhluk, satu orang. Nah mereka lakukan itu ternyata mereka berhasil, Frankie. Jadi menggandakan orang pada fase awal itu. Nah itu dilakukan pada binatang yang kecil. Nah terus kemudian orang berpikir lagi itu satu ya dia bisa membuat orang yang sama dengan mutu yang sama, semuanya sebuah sama dan itu bisa melakukan berbagai macam pekerjaan. Tapi kemudian mereka berpikir orang itu kan suka sakit. Misalnya Sering sakit, Dok. Sering sakit. Dia segini begitu tua serangan jantung. Nah terus mereka berpikir kalau seandainya saya punya klon, saya punya kembaran saya. Kembaran itu kan bisa jadi sumber organ buat saya. Saya serangan jantung, jantungnya dia diambil, masuk saya berarti saya bisa survive gitu loh. Nah jadi satu. Tapi masalahnya si klon saya itu bisa aja dia berbentuk manusia juga sama kayak saya. Tapi kalau kayak begitu kan berarti saya membunuh dia dong. Iya. Tapi bisa juga saya klonnya berupa klon jaringan. Artinya sebagian sel saya diambil sini ditumbuhkan, tapi nggak jadi satu manusia, tapi cuma tumbuh otot doang, jantung doang apa gitu loh. Nah jadi itu jadi supplier organ, gitu loh. Nah itu cita-cita seperti itu. Ini ide dasar yang berbahaya buat orang-orang yang punyai nilai agamis cukup tinggi, Nah Dok, itu ya? mereka nggak menganggap itu soal urusan dengan agama. Iya. Itu adalah gitu. Dan sebenarnya Sains tuh nggak selalu sejalan dengan agama memang, Dok. iya, nah nggak akhirnya misalnya contoh yang namanya sebagian cloning sebagian gitu pernah dilakukan pernah. Jadi di RRC sana pernah mereka gini kan orang kalau misalnya orang kena luka bakar, kan kulit kita ini bermanfaat buat kita, buat apa? Pertama dia proteksi terhadap kuman. Kalau kuman mau masuk kan diproteksi sama kulit. Ya. Kalau selama dengan nembus kulit kan kita nggak kena. Nah, satu. Yang kedua, dia proteksi terhadap penguapan. Udara panas, kalau nggak ada kulit, semua menguap, kita kering. Ya. Bisa mati. Nah, itu proteksi terhadap. Dan itu dua fungsi utama. Proteksi terhadap kuman. Kedua, mencegah penguapan. Kalau orang luka bakar, kan kulit luarnya rusak. Bahayanya apa? Orang luka bakar itu bahayanya dia kena infeksi, Frankie. Gampang kena infeksi karena nggak ada pelindung. Satu, dia gampang dehidrasi. Makanya kalau orang luka bakar banyak, yang kena luka bakar banyak, yang kulitnya rusak banyak, dia ditaruh di rumah sakit, dilakukan apa sama dokter? Dipakein salep, Frankie, salep antibiotik, dibebat, dibungkus, supaya dia nggak kena kuman. Dan satu, dia harus dikasih infus supaya nggak kering. Nah itu, kalau itu kondisinya yang kulit yang rusak itu terlalu banyak, orangnya meninggal. Salah satu penyebab kematian pada orang luka bakar yang luas, itu karena infeksi atau karena dehidrasi. Nah itu. Sekarang, bagaimana cara menanggulanginya? Kulit kita udah nggak ada. Nah di Cina itu ada yang orang melakukan penelitian. Kan di antara yang, misalnya contoh, kalau di Indonesia ya mungkin 40% aja dari seluruh kulit kita rusak, kemungkinan matinya besar, Frankie. Resikonya besar, dia harus ditaruh di ruang steril, dilindungi dan segala macam. Kalau di China berarti kan masih kalau misalnya 60% mati lah biasanya. Tapi kan kalau 60% kebakar,
kan masih ada sisa 40%. Mhm. Nah 40% itu diklon. Yang diklon apa? Kulitnya. Jadi dia pakai sejenis kayak pisau halus, kulit bagian Diseset. luar tuh diseset, terus kemudian ditanam ke satu media. Dia bikin seperti kayak agar atau apa, dibikin seperti kayak orang nanam rumput. Pernah tahu nggak orang cara nanam rumput? Iya. Kan dia bikin petak-petak, tempel, kemudian pelupuknya kan Nanti- meluas kan, tumbuh. Iya. Tadinya jarang-jarang jadi rapat dia. Nah itu dia, dibikin seperti. Nah sementara itu kan dia kulitnya ini kan nggak bisa dia nggak punya kulit kan. Sementara dipakai kulit babi, Frankie. Iya, kalau saya lihat ya kulit babi sama kulit orang sama ya. Iya, secara Putihnya struktur dan segala macam. sama, dia punya Jadi- pori-porinya bentuknya juga sama. Babi diambil, dia pakai kulit babi selama kira-kira 2 minggu, 2 sampai Terus 3 babinya minggu. pakai kulit siapa, Dok? Hah? Dagingnya dimakan. Nah, dipakai kulit babi itu selama 2 minggu. Jadi kulit babi itu melindungi dia dari kemungkinan infeksi dan itu, ya, dan penguapan. Kulitnya dia sendiri ditanam. Itu diklon, namanya kulitnya diklon. Jadi banyak. Nah, setelah 2 minggu udah cukup luas, kulit babinya dicopot, dia ditempel lagi, dibalikin. Jadi klon itu tidak melulu menghasilkan makhluk hidup baru, Dok ya. Enggak. Tapi ada bagian tubuh baru yang bisa dibentuk. Nah. Kira-kira gitu, Dok ya. Ya. Di beberapa yang mereka lakukan terhadap binatang, Frankie. Sekarang kau kebayang nggak? Kalau kamu mau makan daging sapi, kamu mesti piara sapi kan? Enggak. Beli. Oke, enggak. Tapi sapi itu kan harus dipelihara, harus Iya. dikasih rumput dan segala macam. Iya, Sekarang mereka sudah mulai dengan gitu, dia klon, dia bikin klon daging. Iya, kemarin Dengan sumber daging sedikit, dia bisa tanam di satu media, kemudian menjadi daging besar. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya ke orang-orang yang vegetarian. Kemarin saya barusan ngeliat tuh, Dok. Jadi diolah tuh ya, bahan itu seperti daging sapi. Saya nggak tahu rasanya. Diseset. Rasanya sama. Sampai diseset, begitu juga dia punya kekenyalannya sama. Ada gemuk apa? Lemaknya juga sama, gemuk ya. Sama persis. Gajinya tuh ya. Dan itu teknologi cloning, itu cloning, Frankie. Itu Dan klon juga. Klon. Nah, sekarang begini, saya tanya sama teman saya, tapi teman saya juga nggak bisa jawab. Vegetarian. Orang kenapa tidak mau makan daging binatang? Vegetarian. Karena katanya pada waktu binatang itu disembelih, dia ketakutan. Ketakutan itu menimbulkan gelombang frekuensi yang membuat semua otot dan daging-dagingnya yang dia itu tuh menyimpan rasa kekhawatiran, ketakutan itu. Dan kalau kita banyak makan itu, ketakutan itu juga nular ke kita, sehingga kita tuh jadi ketakutannya si binatang itu nggak kita bisa rasakan. Nah sekarang saya bilang kalau itu barang itu di-cloning seperti itu, makan daging nggak apa-apa dong. Itu bukan dari hasil pembunuhan. Tapi tetap nggak boleh kan, Dok? Karena sumbernya dari daging. Cloning dari daging. Ya tapi kan kagak dibunuh binatangnya Iya. itu. Nggak ada rasa ketakutan kan, mungkin happy aja dia. Ya tapi saya nggak tahu. Tapi itu cloning itu ke situ. Dan kemarin ini kita itu baru yang heboh luar biasa soal cloning itu pada saat selama ini yang dilakukan penelitian cloning itu pada binatang-binatang yang tingkat rendah, belum sampai tingkat tinggi. Mamalia yang pertama kali di cloning itu adalah si Dolly. Mungkin kamu masih ingat nggak? Namanya si Dolly, bukan yang di Surabaya loh. Aduh, Dok, Dolly Surabaya tuh sudah nggak ada, tapi jalanannya masih ada. Terus kalau saya kan supir akap, ada juga namanya dalam truk itu namanya truk Dolly. Dokter tahu truk Dolly? Nggak tahu. Ada, Dok. Dolly itu jenis trailer yang kalau dokter perhatikan tuh rata, hampir cuman tingginya segini, dia punya sasisnya tuh. Bannya bahkan di luar. Biasanya buat ngangkut alat-alat berat. Tank, ekskavator, karena dia kan naiknya dikit. Nah, itu truk Dolly namanya. Nah, sekarang ada juga binatang yang dikasih nama Dolly. Nah, jadi ceritanya begini, ini si Dolly ini dia tuh lahirnya itu tahun 96-97 lah sekitar gitu. Jadi ini ada satu kelompok penelitian namanya si Ian Wilmut namanya tuh. Dia bikin penelitian pada, jadi gini loh, ini ada domba nih, dombanya ini bagus banget, lebih bagus dari domba lain, dan dia mau supaya domba ini jadi banyak gitu loh.
Atau gimana caranya bikin domba yang sama persis seperti ini? Sebab kalau dia dikawinin sama domba lain tuh sifat-sifat jelek dari domba lain tuh akan turun Nyampur. juga gitu loh. Iya. Ya, kalau bisa yang ini asli persis seperti itu. Nah itu makanya timbul ide cloning. Apa yang dilakukan? Nah si domba ini, si domba yang si aslinya ini yang mau di cloning ini kan punya payudara. Payudaranya itu diambil selnya diambil. Ini selnya ini kan mengandung DNA si Dolly tadi. Ya. Si ini mengandung DNA dia kan. Nah terus kemudian diambil sel lain, sel telur Dari si binatang tadi yang binatang sama. lain. Hah? Oh, binatang lain. Lain. Jadi yang ini adalah sel dari payudara. Ini ada telur. Nah telurnya ditaruh di deketan sama dia. Telurnya ini dicongkel inti selnya, dibuang, dibikin kosong. Nggak punya DNA. Heeh. Dia ditaruh di sebelahan, terus listrik kan kaget nih, dan selnya ini, yang sel si Dolly tadi, kaget, intinya nyeplos, pluk masuk ke sel telur. Tadi. Nah, sebagai satu DNA yang sebenarnya utuh, dia masuk ke situ, dan ini sel telur itu kan sel yang banyak mengandung makanan. Dia membelah, jadi 2, jadi 4, jadi 8, begitu jadi embrio, ditanemin di betina. Jadi bukan karena ada sperma masuk ke sel telur. Bukan. Jadi dari utuh dari satu sel si emak tadi masuk ke situ, dia berkembang menjadi embrio, embrionya ditanam, lahirlah Dolly persis seperti yang si sumber DNA tadi. Dok, itu kan payudaranya dari betina di domba betina, Dok ya. Kalau domba laki-laki bisa nggak? Bisa. Sel apapun bisa. Kalau gitu saya mau cloning diri saya, Dok. Supaya saya bisa tetap jadi supir, nanti ada yang nemenin Dokter Jaya di sini. Iya, tapi masalahnya ada satu, Frank, ada satu lagi tuh nemenin istri kamu. Cemburu nggak? Oh iya. Itu cemburu nggak? Terus udah gitu gimana kalau sekali waktu kemudian dua-duanya ketemu gitu, mau ngelonin sama-sama ngelonin istri yang satu gitu, kan bingung kan? Ya, suruh di cloning istri saya tuh lagi. Nah itu masalahnya seperti itu. Nah itu ternyata dilakukan penelitian itu, dicoba. Setelah 300 kali dicoba baru jadi satu itu. Dari 300 kali dicoba, Jadi yang nggak jadi itu keguguran apa dan segala macam. Nah di situ yang sebenarnya dimasak, artinya kesempatan kemungkinan berhasilnya tuh kecil. Jadi ini bayi mahal lah, Dok ya. Iya. Kalau manusia Tapi gitu. hebatnya si yang lahir si Dolly ini tahun 97 itu sama persis seperti emaknya tadi. Nggak ada beda sedikit pun. Terus orang tuh seneng. Lah kalau gua ambil 1 sel, kalau gua ambil 10 sel kan jadi 10 Dolly, betul nggak? Sekalian aja banyak gitu ya. Nah, jadi artinya kan bisa dapat daging domba yang banyak dong. Atau bulunya yang manis gitu ya. Nah itu yang terjadi. Tapi itu mengagetkan orang karena itu baru pertama kali satu binatang tingkat tinggi mamalia itu bisa dikloning. Dan kemudian orang mulai berpikiran liar. Lah kalau itu bisa kita coba sama yang lain. Mereka cobalah sama sapi, berhasil. Setelah itu ya, sampai sekarang masih banyak yang nyoba. Sama sapi berhasil, sama kerbau berhasil, sama babi berhasil, sama tikus, sama kelinci dicoba berhasil. Dan yang terakhir, Frankie, Sama orang. itu memang tujuannya ke sana Oh. nanti. Emang ke sana. Tapi mereka mulai mendekati ke monyet. Kalau monyet udah bisa, orang udah pasti bisa. Dan kemarin baru berhasil, Frankie, dari Cina. Pada primata dia bisa menggandakan monyet. Monyet ada 2 jenis monyet. Jadi satu monyet kepiting, katanya saya juga nggak tahu apa maksudnya itu monyet kepiting. Itu satunya lagi monyet rhesus, makakus. Nah itu berhasil. Tapi mereka sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya ya macamnya kalau udah monyet bisa berarti manusia bisa. Itu satu. Yang satunya lagi ada juga satu gerakan tuh yang mereka bikin pada babi, Frankie. Babi di cloning. Nah masalahnya babi itu adalah balik-balik seperti yang tadi kita bilang, bahwa DNA si babi itu sama manusia hampir mirip. Jantung babi sama persis gedenya dan strukturnya dengan jantung manusia. Di Cina sana ada puluhan ribu orang yang memerlukan transplantasi jantung, tapi donornya nggak ada.
Nah, mereka mulai berpikir, kalau saya bisa cloning babi ini, sehingga banyak babi dengan kualitas yang bagus ya, babi yang ini di cloning banyak, jantungnya itu bisa dipakai untuk menggantikan jantung orang yang sakit jantung lagi. Dan itu sudah berhasil. Ini baru belum berapa lama. Tapi ke depannya masalahnya sekarang begini, itu banyak orang yang kemudian melarang itu, Frankie. Mereka semua banyak orang yang takut bahwa kalau one day itu manusia dibikin cloning, itu orang udah playing God. Iya. Dan satu itu menimbulkan segala macam masalah etik dan segala macam. Kamu kebayang nggak tadi? Sekarang nih Frankie jadi 4. Satu Frankie kerja di kantor, satu Frankie podcast, satu nemenin anak, satu nemenin istri gitu. Yang nyetir mana, Dok? Loh, tambah lagi lah. Oh, kan unlimited. Oh. Tapi masalahnya itu Ya, kan tadi saya tungguin kapan dokter nyebutin Frankie yang nyetir mobil gitu kan. nah enggak, tapi masalahnya kan kita bukan hidup di dunia paralel. Nah, soal warisan gimana? Soal cemburu gimana? Kalau pada suatu saat tiba-tiba semua Frankie itu mau pergi ngelonin istri di rumah, bukan jadi berantem, Frankie? Dan yang jelas dari segi, tunggu dulu nih, Dok. Ada 2 yang saya mau tanya sama dokter. Pertama, kalau segi agama bukan urusan kita nih, Dok. Iya. Jadi apakah benar itu dianggapnya manusia atau bukan, kita nggak ngerti. Iya. Tapi yang jelas di dalam kedokteran yang disebut pembuahan itu apa, Dok? Bertemunya sel telur dengan sel sperma kan, Dok? Ya. Ini nggak ada. Berarti dia bukan pembuahan, Dok ya? Ya bukan. Memang itu di luar pembuahan. Makanya ini yang orang bilang ini playing God, karena itu akan membuat seluruh tatanan jadi hancur, Frankie. Hancur Jadi berantakan. definisi baru muncul banyak lagi nih, Dok. Iya, dan itu. Tapi akhirnya begini, orang berpikir, sebenarnya anggap deh yang paling sederhana deh. Satu orang di cloning jadi 2. Yang satu ini manusia, yang ini aslinya nih. Ini satu fotokopi, satu asli. Pertanyaannya, orang ini sebenarnya hidup apa enggak, Frankie? Itu kalau di matematik gampang nyebutnya, Dok. Apa? Frankie 1 asli. Frankie yang kedua tuh disebut Frankie aksen. Ya. Di matematik seperti itu. Jadi kalau yang sama itu disebut kasih nama ada Enggak. aksen. Ya, masalahnya ini bukan materi nih. Ini materi nih ada jiwa nih. Yang ini sebenarnya berjiwa enggak. Dia hidup Kalau apa seandainya enggak, gitu. si Frankie asli ini sakit jantung, kemudian si Frankie yang fotokopian ini diambil jantungnya, itu pembunuhan apa enggak? Nah, yang gitu. Nah, makanya sekarang orang berpikir, sekarang orang nggak mikirnya seperti itu. Sekarang yang mereka pikirkan bagaimana menggandakan organ. Jadi benar-benar cloning organ, seperti kayak cloning ini tadi, kulit, apa segala macam. Sehingga misalnya contoh, ada orang ini nih, ya dia punya keturunan penyakit jantung nih, diambil lah sebagian selnya itu, dibikin, di cloning dan dikasih bahan kimia apa segala macam, akhirnya bisa membentuk jantung gitu. Jantung itu kan bukan manusia, artinya ini bisa dipakai gitu loh. Kalau saya sih, kalau pribadi nih, Dok, lebih setuju yang kayak tadi, Dok. Jangan komplit manusia utuhnya. Kita cloning, kalau kita membentuk manusia seutuhnya, untuk mendapatkan organ yang kita butuhkan aja perlu berapa tahun. Kalau dari segi, kita nggak ngomong agama nih, Dok, Ya, ini sama seperti daging tadi kan. Daging Jadi kecil kalau jadi daging banyak. Iya, kalau kita taruhnya di babi, karena babi paling mirip, untuk mendapatkan organ jantung babi dewasa kan lebih cepat daripada kita taruh di manusia. Iya, makanya arahnya ke sana. Tetapi begini, Frankie, itu tetap aja melanggar, dalam tanda petik ya, melanggar etika. Maka di Eropa itu penelitian cloning itu diperbolehkan, tapi sejauh dia tidak menyentuh primata, Frankie. Oh. Primata tuh nggak boleh, karena kalau udah Paling primata mirip ya. udah melengket ke manusia. Primata dicukur bulunya aja jadi orang. Ya enggak, tapi yang sampai sekarang itu terbatas tuh di Cina sana. Yang terakhir itu yang soal itu. Dan diperkirakan ya mereka yang penelitian pada babi tadi, cloning babi. Tahun 2025 dia bilang itu babi-babinya tuh jumlahnya udah cukup banyak, hasil cloningnya bisa menyelesaikan masalah jantung dari sekian puluh ribu orang yang perlu jantung itu loh. Saya sih mungkin ya, kecurigaan saya gini, mungkin Cina dia mengumumkan penelitiannya, tapi bukan berarti di negara barat itu tidak
melakukan hal yang sama, cuman tidak diumumkan Ya, betul. pemikiran Karena saya seperti begini, kayak di Amerika itu ya, itu dalam di peraturannya di Amerika, itu secara resmi dilarang. Jadi negara federal itu melarang penelitian apapun soal cloning Hmm. pada manusia, itu dilarang. Ini ya Ya walaupun nggak menutup kemungkinan bahwa mungkin aja ada penelitian gitu, tetapi tidak, udah jelas tidak dibiayai sama negara gitu. Tetapi kalau swasta sih pada kita tahu. ya, tapi gini dok, ini balik lagi cara pemikiran saya mungkin mencoba untuk menyanggah. Kalau misalkan ada orang sakit jantung, terus organnya dikloning ke tempat lain, kayaknya nggak asik kalau dibalikin lagi. Kalau saya punya pemikiran, kalau mau kita melakukan seperti itu, kita cari orang yang sehat benar-benarnya, jantungnya bukan mungkin cara saya nggak tahu, mungkin jantung atau mungkin cuman bagian daripada jantung kita taruh ke media cloning, kita sebutnya media dok ya, karena istilahnya kan si babi itu juga kan kita anggap cuman sebagai medianya doang, supaya dapat jantung yang benar-benar sehat kan dok. Ya. Karena kalau orang sakit, kita kan nggak tahu nih dok, si A sakit jantung, dulu dia pernah melakukan cloning jadi manusia atau setengah manusianya, ya kan percuma. Yang di cloning kan barang yang sakit juga, mendingan ambil dari orang yang sehat kan. Ya. Gitu. Tapi begini, kalau dari binatang itu transplantasi ya, dari binatang itu kalau kornea sudah dilakukan dari Saya kalau ngobrol kayak gini kayaknya nyambung dok ya. Itu ya yang di Cina sudah dilakukan itu adalah kornea, Frankie. Selama ini kan kita dapetin donor kornea dari orang yang meninggal, diambil. Tapi itu jumlahnya terbatas. Kalau di Cina sana mereka sudah mulai dengan babi, Frankie. Jadi kornea babi, benar-benar babi diambil korneanya, ditransplantasi ke orang, dan itu bisa nyambung. Bisa Di sana malah mikirin bagaimana supaya kornea bisa balik sehat dok ya. Ya. Di Indonesia kemarin saya ngelihat ada satu kejadian yang menurut saya itu gimana cara pekerjaannya. Mata ditato. Hah? Di mana? Wah, dokter perlu nonton. Mata ditato jadi semuanya hitam dok. Oh, Bola matanya ditato. jadi yang di bawah, yang putihnya yang ditato. Kalau putihnya mah nggak apa-apa, Frankie. Putih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang bagian hitamnya itu kornea. Kalau kornea itu ditato, kita nggak lihat lagi. Tapi problemnya itu sakitnya kayak apa dok? Oh. Kelilipan aja udah sakit dok. Aduh, kamu jangan mikir sakitnya lah, kerennya, Frankie. Oh iya. Lah sama aja nih orang pasang ini di hidung sini, di lidah, di pipi, kan susah makan ya, Frankie. Jangan pikir susahnya lah, kerennya. Keren ya. Iya, Dok. Saya nggak mau keren-keren itu. Oke, ya jadi balik ke cloning ini dok. Ini tergantung daripada apa tujuannya kan dok. Yeah. Artinya kan tujuannya kita bisa dapetin sesuatu yang sangat berguna ini kalau menurut saya dok ya. Tapi di lain sisi kalau ini disalahgunakan sangat amat berbahaya. Ya itu makanya kan disebut playing God. Artinya kadang-kadang suka terpleset malah kita jadi benar jadi arogan. Seolah-olah jadi Tuhan, gitu. Tapi kalau misalnya sih seperti yang tadi pertama kita bilang di cloning jaringan, daging sedikit kemudian bisa menjadi daging berkilo-kilo. Dan itu tanpa perlu miara binatangnya kan, kalau menurut saya sih mungkin oke-oke aja sih. Dan itu saya senang kalau misalkan rasanya sama, apanya Semua sama, artinya itu bagus kalau menurut saya. Kenapa? Kan tadi seorang vegetarian bilang karena dia nggak tega ada penyembelihan karena itu menimbulkan rasa takut terhadap hewan yang disembelihnya. Artinya kan dengan cara kayak gitu kan sudah hewan udah dikasih kemerdekaan hidup. Ya. Dan satu lagi Frankie yang sekarang udah ada palsuannya itu susu, Frankie. Susu banyak dari dulu dok. Susu kedelai, susu almond. Bukan nih susunya benar-benar susu sapi. Oh. Tapi bukan dihasilkan oleh sapi. Pakai rekayasa. Kirain susu kambing etawa. Enggak, bukan Susu sapi, dia klaimnya susu sapi ini ceritanya. Susu sapi rasanya semua sama-sama, semua sapi komposisinya semua sama. Tapi itu buatan. Dan sekarang mereka udah bikin yang namanya darah buatan juga udah ada, Frankie. Darah buatan. Jadi orang daripada dia transfusi darah, diambil darah dari orang, mendingan dibikin yang buatan. Semua sifatnya semua sama.
kegunaannya sama persis, ada golongan-golongannya juga. Ya, ada beberapa orang juga lebih gila lagi, dia bikin yang namanya rahim buatan, Frankie. Lalu, Nah, sebenarnya dengan cara seperti itu barangkali mereka mau supaya one day misalnya laki-laki bisa punya anak. Wah, ini dia simpan sendiri ke rahimnya. Itu rahim buatan, Frankie. Asik kan? Enggak, tapi maksud saya itu yang namanya ilmuwan itu dia punya apa ya, daya imajinasinya tuh luar biasa. Dan itu sebabnya makanya di dalam kedokteran ataupun di dalam penelitian ya, itu ada yang juga yang namanya etika penelitian. Makanya kalau di Indonesia kalau kita bikin penelitian juga nggak sembarangan. Bikin penelitian semua penelitian boleh enggak, kan harus dinilai secara etiknya. Tapi etik itu kan juga tergantung tempat. Kalau misalnya kita di negara yang memang bebas, ya dibebaskan itu. Atau dia melakukan itu tanpa etis. Tanpa etik juga bisa gitu loh. ya, itu kalau misalkan sampai ada terjadi kayak gitu, Dok, itu rame tuh, Dok, antara kaum agamis dengan kaum medis yang mendukung. Ya. Tapi itu banyak melahirkan hal-hal yang sebenarnya juga di luar nalar juga, Frankie. Itu saya pernah baca ya, ada artikel itu yang bilang begini, Frankie. Ada satu istilah yang mungkin kamu bisa pernah tahu, ada namanya partenogenesis. Partenogenesis itu waktu kelas 3 SMA itu. Yaitu pembiakan tuh bukan dari perkawinan. Itu jadi gini. Kan kamu tahu ya, sel semua kita itu mengandung DNA full. Kecuali sel kelamin. Sperma itu mengandung setengah DNA. Sel telur mengandung setengah DNA. Pada waktu mereka bersatu jadi DNA utuh. Jadilah manusia baru. Nah, akibat adanya pencampuran antara setengah dan setengah itu, haploid sama haploid itu jadi diploid, kemudian jadi makhluk kan gitu. Itulah yang menyebabkan kita bervariasi. Sehingga misalnya bapak sifatnya seperti ini, ibu seperti itu, anaknya itu pasti punya gabungan sifat gitu loh. Jadi terjadi variasi, jadi nggak seragam. Salah satu hal yang ditakutkan pada cloning, kembali deh ke si Dolly deh, itu memang bisa menghasilkan individu baru yang sama persis dengan aslinya. Tetapi ternyata nasibnya Dolly juga nggak bagus, Frankie. Pertama, pada waktu prosesnya itu keberhasilannya cuma 1%. 1% ini kebanyakan gagal ini. Yang gagal ini kan sebenarnya juga itu kan ada suatu kerugian karena itu kan sebenarnya aborsi kan. Yes, kegagalan. Satu. Yang kedua, ternyata perkembangannya si Dolly tadi yang baru dihasilkan tadi ternyata mengalami penuaan dini, Frankie. Ada sesuatu yang juga bermasalah pada waktu kena listrik, barangkali waktu dia pindah itu ada sebagian DNA rusak. Jadi artinya percobaan ini baru sukses di awal tapi istilahnya belum dapat jangka dibanggakan. panjangnya. Nah, si Dolly itu mengalami penyakit-penyakit penuaan pada usia lebih dini. Karena langsung diambil dari orang yang udah tua, makhluk yang sudah tua, Dok. Ya, iya mungkin, tetapi prosesnya itu sendiri kan mungkin menimbulkan kerusakan. Iya. Ya itu yang kita tidak tahu. Jadi artinya kalau misalnya one day misalnya manusia bisa di-cloning, itu bukan berarti manusia ini sama persis. Secara DNA sama persis, tetapi barangkali ada beberapa hal yang barangkali penuaan dini, mungkin kena serangan jantung lebih awal, apa segala macam, whatever lah. Tapi kita nggak pernah tahu. Nah, disinilah Dok faktor agama ngomong. Nasibnya ternyata nggak sama, Dok. Ya kan? Kan secara medis kita bisa simpulkan mungkin 99,9% adalah dia. Ternyata yang 0,011 itu nasib, Dok. Ya. Nah itulah itu yang menghambat orang bilang, loh kayak gini kita mesti lihat efek jangka panjangnya. Tapi ini mereka mulai playing begini, Frankie. Biasanya kalau perempuan sama perempuan kawin kan kagak diizinkan. Lesbi sama lesbi. Atau laki sama laki. Tapi sekarang ya dengan teknologi itu sudah dimungkinkan bahwa dibikin partenogenesis. Si perempuan, si satu, ini kan biasa kalau dua perempuan kawin nih, kawin secara dalam tanda petik ya, lesbi kawin, mereka tidak punya anak biologis. Dia mencatatkan perkawinan lah gitu. Ya, dia tidak punya anak biologis. Kalau punya anak biologis dia angkat anak. Sekarang dimungkinkan mereka punya anak biologis. Caranya secara
secara rekayasa di laboratorium, si perempuan yang satu diambil sel telurnya Setengah. separuh, si perempuan yang satu separuh, dan kemudian ini dicampur, dan kemudian dia menjadi satu individu. Berarti Separuh hasilnya tuh pasti perempuan ya dok ya? hasilnya perempuan, dan dia tuh benar-benar anak biologis mereka. Itu katanya konon ada yang pernah melakukan seperti itu, dan itu dimungkinkan secara teoritis. Ditentang oleh gereja Katolik. Pastilah. Enggak, tapi saya cuma bilang bahwa itu kadang-kadang yang nama pengetahuan itu unlimited jadinya. Ya tergantung kita mau ini. Nah itulah sebabnya setiap peneliti atau apapun tetap nggak bisa bilang, oh kita peneliti, kita cuma ilmuwan doang, nggak bisa. Karena di situ tuh sebenarnya masih ada pagar-pagar yang harus nggak boleh dilewati gitu loh. Ya sederhana sih dok, yang tadi saya ngomong dok. Si ilmuwan tadi, kamu bisa menjamin nggak nasibnya 100% sama terhadap yang itu? Ya enggak. Nggak bisa. Nasib itu kan berarti bos gede yang nentuin. Memang ada perbaikan sih pada waktu si Doli dari 300 berhasil satu, sekarang katanya dari 100 berhasil satu, Frankie bisa. Dokter, Jadi artinya 1%, 1% lumayan gede loh. dokter dari tadi ngomongin doli terus otak saya kebayang apa dok? Apa? Soto Betawi dok. Dari tadi dokter ngomong kambing. Tapi sebenarnya kalau kambing, Frankie mesti pilih yang batibul, Frankie. Batibul kenapa tidak bau, Frankie? Itu dokter udah mulai ketularan. Batibul di bawah 3 bulan, Frankie. Dari kemarin dok pengen makan soto kambing, soto Betawi, belum kejadian. Oke dok, jadi balik ke cloning tadi dok. Jadi yang tadi dokter bilang itu yang lesbi itu dilakukan penelitiannya di mana? Di barat atau di timur? Di barat, di Prancis. Di Prancis kan ya. Nah itu makanya saya bilang kemungkinan juga mereka berbuat lebih jauh daripada yang di timur. Di timur baru. Ya tapi mereka tidak berani publikasi, Frankie, itu aja. Nah mereka nggak berani. Dan publikasi. saya sendiri nih pribadi saya tuh tidak yakin bahwa sebenarnya cloning manusia tidak pernah ada. So kalau misalnya cuma sekedar pada waktu terjadi pembuahan, setelah pembuahan jadi 4, jadi 4, jadi 2, itu dibelah, jadi 4 orang yang sama sejenis, itu sangat mudah teknologinya, Frankie. Bahkan katanya dok, Bukan dengan sistem listrik ya, jadi artinya dari sejak waktu pembuahan di sel-sel awal itu masih stem cell tuh namanya, dibelah jadi 4 orang sama, belah jadi 8 orang sama. bahkan ada cerita, nggak tahu nih fiksi atau bukan, Hitler katanya sampai ada banyak kembarannya. Oh enggak, karena itu memang dicari, Frankie. Yang kalau Hitler tuh pada waktu itu dia cari orang-orang yang mukanya bareng, yang mukanya sama, Mukanya sehingga mirip. itu bisa sengaja buat kamuflase. Padahal saya tinggal potong kumisnya sedikit gini dok, jadi Hitler. Dia kan mirip kayak Charlie Chaplin ya kumisnya. Cuman beda nasib, beda Di sini juga ada, Frankie. beda beda nasib sama beda kejamnya doang kan ya. Dulu ada Jojon ya, Ada. sama kan? Almarhum. Nah, iya. Ya kumisnya, tapi di kumis bikinan dia mah. Almarhum Haji Jojon kan kumisnya kan kumis di ini ya, dia apa? Dipakai pensil kayaknya, pensil alis atau apa? Bukan beneran dia. Gak tahu. Kayaknya sih. Ya kita nggak tahu asli apa enggak, sama aja kamu juga saya nggak tahu asli apa enggak tuh. Ini dok, apa namanya? Sulam kumis. Gitu. Enggak, ini apa namanya si Doli tadi dok. Itu masih ada apa enggak dok? Udah enggak? Terus Udah masih enggak, masih tahun- terus dilanjutkan nggak nih? Enggak, tetap aja habis begini dilanjutkan. Makanya saya bilang dilanjutkan dengan binatang-binatang lain. Yang sudah itu sapi, kerbau, babi, kelinci, monyet terakhir. Monyet yang tadi dokter bilang Iya. dipublikasikan di Cina berhasil sukses. Ya, Dengan sukses rate-nya berapa persen? Belum tahu lah ya. ya belum tahu. Tapi so far katanya sekitar 1% berhasil mereka. Jadi it's okay lah. Artinya memang sukses besar itu, kan binatang besar itu biasanya lebih susah. Kalau yang kecil-kecil lebih gampang. Tapi dokter tadi bilang kalau mau lebih gampang nggak usah pakai cloning dok ya. Dipecah sejak waktu dia pembuahan, Ya, gitu ya. dan itu kan kita sering kali gitu kan, orang yang namanya bayi tabung kan kayak begitu.
bayi tabung kan dicampuri tabung. Mm-mm. Lihat jadi pecah jadi 1 jadi 2 sel, 2 sel jadi 4 jadi 8 gini udah 16 udah 32 sel Mm-mm. dimasukin ke rahim dia jadi janin. Hmm. Nah, kalau pada waktu sebelum dia jadi sekian saya waktu dia jadi belah 8 di belah 8 itu jadi 8 kembar, Franky. Oh. Sama persis itu cloning juga. Cloning asli itu malahan. Hmm. Tapi sekarang saya cuma ngasih tahu ya di MUI Indonesia kan negara muslim. Ya. Sudah ada fatwa bahwa namanya cloning itu haram hukumnya, cloning manusia. Rada setuju sih, Dok. Karena kalau buat manusia itu ini buat cloning buat manusia kan, Dok? Kalau maksudnya? manusia itu Ya, ya kalau gereja Katolik udah dari awal Ah, udah bilang itu haram, ya. tidak boleh. Berarti bukan rada setuju, memang setuju, Dok. Nggak, jadi jangan coba-coba dilakukan di sini. Tadi saya pikir dokter bilang dari makhluk yang paling kecil, saya pikir dari semut di cloning, Dok. Buat apa semut di cloning, Dok ya? Loh itu tadi kan kita ngomongin soal itu. Apaan? Ah, Apaan? lintah. Oh, lintah. Kamu belah itu cloning itu, Franky. Oh. Nah, itu cloning alamiah kan, Dok? Iya. Nah, itu Itu sama persis kan dia pasti salah itu. satu yang orang-orang seneng dengan penelitian pada lintah tuh kan lintah sifat regenerasi tinggi kayak gitu. Ngomong cacing juga kan begitu, Dok? Ya. Cacing kepala sama buntut dipecah, yang kepala si buntut yang perutnya tuh ada yang jadi kepala baru sama jadi buntut baru kan, Dok? Ya. Dan satu binatang yang waktu itu kita pernah ngomong juga, diatom, Franky. Diatom, Diatom itu kan ganggang. terdiri dari 2 kayak piring sama tutupnya. Dia kalau mau membelah dia pecah, tutup membentuk dasar, dasar membentuk tutup jadi 2. Dia pecah lagi kayak gitu. Itu cloning juga sebenarnya. Ya. Berarti orang-orang sotoy aja, Dok ya. Sok tahu pengen bikin ini padahal dari dulu Tuhan udah ngasih. Ya Tuhan gitu, kita cuma niru-niru aja sebenarnya, makanya kan saya bilang itu kan keahliannya Tuhan, tapi kita coba-coba mulai berbuat seperti itu juga. Jangan antar kita punya dulu pernah ada menara Babel, Dok. Nanti bukan menara Babel lagi, Dok. Doli Babel nih, Dok. Ya, Dok, udah jangan diterusin sampai ke manusia karena saya jujur aja, Dok, kalau saya ngeliatin film-film fiksi, sekarang ini kan disebutnya fiksi, Dok. Karena kan barusan hayalan. Tapi one day kalau ini diterusin film fiksi itu bukan film fiksi, non fiksi. Hasil akhirnya ngeri, Dok. Yang saya selalu ngeri itu apa? Pertama, film fiksi terhadap yang tadi cloning. Banyak tuh film-film fiksi cloning. Kedua, film fiksi masalah android, human droid. Nah ini satu Franky, satu perkembangan terakhir. Ada sekarang orang saking dia itu dibilang cloning manusia nggak boleh. Ada orang yang jago-jago komputer itu dia melakukan cloning manusia ke digital, Franky. No. Nggak, tapi ini Jadi benar. Ini human droid gitu. Jadi gini, kamu Hmm? kan orang kan sekarang kan bikin avatar, avatar ya. Nah, avatar itu kan sama sekali nggak sama kayak kamu. Iya dong. Nah, kamu di data-datanya di foto, di apa segala macam ya, data-datanya dimasukin. Kemudian kamu diklon dalam bentuk ini jadi manusia digital nih. Seperti kayak avatar. Tapi semua persis kayak kamu. Mukanya apa, alis, kumis apa semua sama persis dan segala macam sifat kamu di copy paste ke situ. Nah, jadi kamu punya cloning bentuk digital. Itu sudah ada yang berhasil bikin. Nah, kalau sudah gitu, hebatnya, kamu nggak bisa nyanyi. Dia bisa diutak-atik jadi bisa nyanyi. Nyanyinya jago mereka. Kamu nggak bisa lukis, dia bisa lukis gitu. Jadi kamu bisa membuat itu seperti itu. Dan ini nggak terlarang kan? Di dalam dunia maya. Iya, di dalam dunia maya. Tetapi apapun yang kamu lakukan, di sini kamu berdagang, di sana kamu berdagang juga. Itu kreatif manusia sampai ke situ, Franky. Ya, kalau yang kayak gitu boleh, Dok. 100% sama. Iya. Karena yang kayak gitu saya seneng kemajuan di dalam hayalan, tapi tidak menjadi Tuhan. Ya kita harus sadar kita manusia lah. Gitu. Benar-benar hari ini soal agamis saya. Oke, Dok. Terus apa lagi, Dok, perkembangan si cloning apa? Cloning? Bukan cloning ya, Dok ya? Enggak, waktu pertama kali klon itu ada terus ribut-ribut gitu. Saya diundang ke itu Dirjen Bimas Agama
Buddha Nah, untuk ngasih pencerahan ke mereka mm-mm. sebenarnya cloning itu apaan sih gitu. Hmm. Sebelum mereka menyatakan sikap gitu. Dan itu juga kemudian beberapa dirjen bimas agama dari Di Indonesia ya. Nah itu yang kemudian dijadikan dasar. Sebenarnya kan gini, sebelum mereka menentukan sikap ini boleh nggak apa sekarang kan mereka sebenarnya mesti tahu benar Iya. apa sebenarnya yang dilakukan gitu. Mm-mm. Waktu setelah saya terangkan seperti itu gitu mereka, oh kalau gitu mah nggak boleh gitu. Kalau sampai batasannya istilahnya kulit, organ-organ, saya masih setuju tuh dok. Kenapa? Di sini banyak manfaatnya daripada mengorbankan manusia, ya kan? Tapi kalau sudah menjadikan manusia sebagai objek, nah itu yang baru saya nggak setuju tuh. Karena bagaimanapun juga, ya pada saat ada kehidupan, ya pasti ada nyawa dok. Nah itu ya pertanyaannya kan satu, kalau kamu dibikin cloning ya cloning kamu punya nyawa apa enggak? Tinggal kita lihat dia hidup Dia apa enggak. makhluk apa cuman seperti daging gitu loh. Kan tinggal kita lihat dok, dia hidup apa enggak. Hidup. Hidup berarti ada nyawa dong. Setiap ada kehidupan berarti ada nyawa. Bahkan seseorang yang dalam tanda kutip sekarat aja atau dokter selalu bilang kalau di bidang kedokteran itu vegetatif ya dok ya. Ya. Menurut saya itu tetap nyawanya masih nempel di situ. Tahu kamu. Iya bener. Bener sok tahu maksudnya. Bener sok tahu. Kalau saya sih kagak tahu, karena saya kagak tahu nyawa itu kayak apa. Iya, kan definisinya gitu dok. Setiap ada kehidupan, di situ pasti ada nyawa. Jadi kalau di mana orang itu masih hidup, ya pasti masih nempel. Kan matematiknya begitu dok, bolak-balik. Tapi bener dok, hari ini dok, saya so tahu dok. Soalnya saya mungkin akan dalam hati nurani saya pasti akan melawan juga bahwa ya jangan kita manusia menjadi playing god. Ngeri dok, nanti dibilang kamu mati, celakalah kita. Kamu hidup. Nah kalau ada yang bisa begitu, ya harus dibuktikan dulu gitu kan. Buktinya bukan cuma 1 atau 2 kebetulan. Gitu. Oke, jadi sampai saat ini batasan terhadap cloning sudah diberikan sama ulama-ulama maupun pemuka-pemuka agama di Dan di negara-negara juga sama, Franky. Di berbagai agama nih, menyentuh dok, ya? manusia, nyentuh primata aja nggak boleh. Nah, apalagi sudah seperti itu. Kita artinya orang-orang yang beradab ini udah tahu batasannya kan? Batasannya cuma sampai di mana. Dan satu lagi, Franky, ada kelompok-kelompok yang misalnya yang soal di Cina itu, yang bersuara itu orang-orang yang sangat berperi kebinatangan. Oh iya, Istilahnya dia bilang itu tidak Perikebinatan. elok, tidak etis itu mengorbankan si babi-babi itu untuk menjadi supplier manusia. Alasannya? Jadi dia kan makhluk hidup. Oh, Kayak gitu, Franky. tunggu, Ya, dia orang itu- Cina? Ya orang Cina juga. Tapi maksudnya, loh kok babinya dianiaya, kenapa nggak dianiaya yang lain gitu Oke. barangkali. Tapi Nanti dokter ketemuin saya sama orang tadi dok. Saya tanya, kamu makan daging babi nggak? Kalau makan daging loh, babi, kalau buat dimakan mah itu memang udah itunya. Tapi ini disengaja di cloning hanya untuk diambil jantungnya itu loh. diambil jantungnya dipindahin ke sini. Ya, jantungnya dipindahin ke jantung dok, dagingnya dipindahin ke perut. Nah, gitu dok. Masih bisa masuk di peri Berkebidatangan. kebinatangan dok ya. Oh, Iya masuk kan dok argumentasi saya dok. Enggak. Jantung Itu Mas. makanya selalu itu ada pro dan kontra. Kalau enak kalau orang etik ngomong ya, ini ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Kamu sendiri apa ya terserah saya gitu kan. Ya udah pokoknya jangan sampai lah ke daerah-daerah yang menurut saya menyangkut kita punya nilai-nilai manusia nih dok. Itu kan nilai luhur manusia ada di situ bahwa kita punya kemampuan, tapi jangan sampai terkontaminasi sama yang kayak gituan. Hari ini benar-benar sok gaya saya dok. Oke dok, kira-kira klonin ya dok ya? Cloning.
Kan tadi kita udah sepakat dok, di suku bangsa tertentu di Indonesia kita cukup ngomong Kalau klonin. kamu masih menghargai yang nggak punya istri lah. Kalau ngomong klonin dia Ya, ngiri ntar. cloning dok. Cloning itu aja dok ya yang kita bahas. Makasih dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!